剑术，斩尽。烛火一熄。Halo para pecinta Donghua. Kali ini saya akan bahas spoiler episode 57 Tales of Herding Gods. Buat semua penggemar Jinmu, saya beritahukan bahwa saya bahas alur cerita ini berdasarkan versi novelnya. Jadi, jika ada sedikit perbedaan, diharap maklum. Kepala desa duduk santai di kursi malas bersama apoteker, menyeruput teh seperti biasa. Suasana tenang pecah ketika apoteker menegur. Heran karena kepala desa tampak tidak bergerak selama 2 hari, bahkan saat kegelapan menyerbu. Kepala desa menanggapinya dengan tenang, menuduh apoteker yang lalai memindahkannya. Mereka pun saling menyalahkan dengan gaya khas dua orang tua keras kepala, hingga akhirnya kepala desa mengeluh sedih bahwa ia tak punya tangan maupun kaki. Apoteker hampir gila mendengarnya, karena lelaki tua itu ternyata masih hidup meski ditinggal semalaman di luar. Ketegangan berubah ketika kepala desa tiba-tiba melihat 2 tamu mendekat. Seorang lelaki tua dan pemuda dari hilir Sungai Surging. Ia segera meminta apoteker menyerahkan sisir agar bisa merapikan diri sebelum menyambut mereka. Dengan sedikit enggan, apoteker membantu, dan tak lama kemudian, kedua tamu itu, leluhur muda dan tetua disiplin tiba di depan mereka. Kepala desa menyambut dengan ramah, sementara apoteker menyiapkan teh. Saat teh tersaji, mereka berbincang ringan soal cara minum teh selatan dan utara, diselingi tawa dan keakraban. Leluhur muda kemudian menyatakan niatnya untuk tinggal beberapa hari demi berkonsultasi mengenai tubuh Maharaja. Namun mendengar istilah itu, kepala desa dan apoteker malah tertawa terbahak-bahak hingga berguling di tanah. Bagi mereka, istilah yang terdengar megah itu justru lucu dan menggelikan. Sementara para tamu kebingungan menyaksikan kelakuan aneh tapi hangat dari 2 sahabat tua yang eksentrik ini. Leluhur muda dan tetua disiplin tercengang melihat 2 orang itu tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Tetua disiplin mulai khawatir, takut dirinya juga akan menjadi gila jika terlalu lama tinggal di sana. Kepala desa berbaring di tanah sambil mengatur napas, sementara apoteker masih menertawakan betapa mudahnya mereka memperdaya tamu penting itu. Setelah puas tertawa, kepala desa kembali ke kursi malasnya, menata diri dengan ki vital, dan apoteker membersihkan diri sebelum meminta maaf karena sikap mereka yang berlebihan. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya bosan karena di desa itu bahkan naga betina pun sibuk bermain dengan anak-anaknya. Leluhur muda menatap tak percaya melihat kawanan naga kecil berterbangan di sekitar desa. Ia lalu meminta penjelasan tentang tubuh Maharaja. Kepala desa menahan tawa dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan menjelaskannya." Penjelasan itu membuat sang leluhur dan tetua disiplin seperti tersambar petir. Ternyata, tubuh Maharaja yang dianggap luar biasa hanyalah tubuh manusia biasa, dan teknik 3 eliksir hanyalah latihan dasar penguat tubuh yang digunakan orang awam. Namun, Jinmu benar-benar berhasil mengolahnya dan mengalahkan para jenius dengan tubuh biasa itu. Itulah yang membuatnya istimewa. Kepala desa dan apoteker tersenyum puas melihat reaksi para tamu. Leluhur muda lalu merenung dan menyebut bahwa teknik itu mungkin berasal dari masa sebelum reruntuhan besar, ketika manusia biasa masih bisa berkultivasi. Apoteker bertanya, "Jika orang biasa kini tak bisa lagi berkultivasi, mengapa Jinmu bisa?" Kepala desa menduga bahwa Jinmu mungkin adalah manusia dari era sebelum reruntuhan besar. Ketiganya terdiam, lalu serempak menyebut satu nama desa bebas. Kata itu membuat suasana hening sejenak.
Leluhur muda penasaran dan bertanya di mana letaknya. Kepala desa hanya tersenyum dan menawarkan untuk mencarinya malam ini di luar desa. Leluhur muda menatap reruntuhan besar yang gelap dan misterius dengan perasaan berdebar. Perpaduan antara ketakutan dan semangat petualang yang sudah lama hilang. Malam itu, 3 lelaki tua dan 1 leluhur muda bersiap menjelajahi rahasia masa lalu di balik kegelapan reruntuhan besar. Di gunung kedatangan orang suci, Jinmu memperingatkan Huling agar tidak berkeliaran karena tempat itu juga baru baginya. Ia meminta Ling menunggu, sementara ia meneliti metode teleportasi yang terukir di dinding aula istana. Ling pun menuruti dan pergi keluar. Jinmu kemudian duduk bersila di depan dinding, memusatkan perhatian penuh pada rune dan formasi yang tertulis di sana. Metode teleportasi itu ternyata bukan teknik biasa, melainkan cara untuk memurnikan harta karun. Rune dan seni ilahinya tidak bisa digunakan secara langsung, semuanya harus dipadukan dalam bentuk harta, seperti bendera atau pakaian teleportasi agar berfungsi. Bendera teleportasi mampu memindahkan banyak orang sekaligus, sementara pakaian teleportasi hanya membawa 1 orang. Jinmu mempelajari struktur dasarnya dengan hati-hati hingga seharian penuh. Setelah memahami dasar teori, ia menyadari satu hal penting. Teleportasi sebenarnya bisa dilakukan tanpa harta jika seseorang mampu mengeksekusi seni ilahi secara langsung. Namun, hal itu memerlukan kemampuan perhitungan yang luar biasa rumit. Ia menyimpulkan bahwa inti dari seni teleportasi terletak pada aljabar tingkat tinggi, perpaduan antara arah, ruang, dan jarak yang dihitung dalam urutan rune. Jinmu menyadari bahwa setiap titik teleportasi membutuhkan ribuan operasi matematis, rune, formasi dan aturan ruang harus dievolusikan melalui urutan yang presisi. Ia membandingkannya dengan sebuah raksasa yang mengatur seluruh ruang dan waktu. Untuk melakukannya secara manual, seseorang harus mampu menghitung secara instan di pikirannya, kemampuan yang belum ia miliki. Karena itu, Jinmu menyimpulkan bahwa 10 kanon perhitungan yang ia pelajari belum cukup. Ia membutuhkan catatan aljabar yang jauh lebih maju. Ia teringat bahwa aula elemen array di Akademik Kaisaran mengajarkan ilmu formasi yang erat dengan perhitungan tingkat tinggi. Mungkin di sana, atau di Sekte Dao, terdapat sistem komputasi yang lebih unggul. Ingatan Jinmu melayang pada Daozi Linxuan. Teknik Linxuan, adapts reading the fast movements, yin and yang come and go within 2 modes. Menggunakan operasi aljabar luar biasa rumit. Tanpa kemampuan menghitung perubahan gerak dan keseimbangan yin-yang, mustahil bagi siapapun memahami kelemahan lawan. Jinmu pun menyadari, untuk menguasai seni teleportasi sejati, ia harus terlebih dahulu menembus batas matematika dan perhitungan spiritual yang menjadi dasar seluruh formasi di dunia. Jinmu menyadari bahwa tanpa kemampuan perhitungan mendalam, mustahil baginya menguasai seni teleportasi ilahi. Ia tahu cara melakukannya, tapi belum memahami alasannya. Karena itu, ia memutuskan untuk fokus menyempurnakan harta teleportasi terlebih dahulu. Dengan hanya memiliki pakaian brokat dari sutra alami emas 6 sayap, Jinmu mengambil beberapa benang halusnya dan mulai menjahit formasi serta rune di atasnya menggunakan ki vital. Berkat pengalaman menjahit dari nenek sejak kecil, pekerjaan rumit itu tidak terlalu sulit baginya. Sementara Jinmu bekerja, 3 raja surgawi sekte orang suci memantau dari jauh. Mereka sengaja belum meninggalkan gunung kedatangan orang suci, khawatir Jinmu akan terjebak. Raja surgawi Lu menilai penyempurnaan harta teleportasi bukan hal mudah, karena seni teleportasi sekte itu adalah salah satu yang paling rumit.
Raja Surgawi Yu setuju, menambahkan bahwa tanpa penguasaan aljabar tinggi, sulit memahami metode teleportasi. Mereka sepakat membiarkan Qinmu berjuang beberapa hari agar ia merasakan kesulitannya sendiri dan belajar dari kegagalan. Raja Surgawi Shi menegaskan bahwa leluhur sengaja membuat Qinmu menghadapi ujian ini agar mental dan kemampuannya terasah. Mereka memutuskan tidak menolongnya dulu, baru setelah Qinmu benar-benar tak bisa keluar, barulah mereka akan memberinya bendera teleportasi. Semua mengakui, setiap keputusan leluhur memiliki makna mendalam. Seni teleportasi ilahi di Aula Cahaya Terapung boleh dipelajari siapapun, tapi hanya sedikit yang mampu menguasainya. Bendera teleportasi yang digunakan para kepala aula bukan buatan mereka sendiri, melainkan karya 4 Raja Surgawi Sekte Iblis Surgawi. Bahkan Santo wanita sebelumnya, si Yoyo, gagal menguasainya karena kemampuan aljabarnya terbatas. Leluhur sebenarnya berniat mengirim Qinmu ke aula itu agar ia menyadari betapa sulitnya seni tersebut. Dengan begitu, Qinmu diharapkan bisa merendahkan hati dan belajar lebih bijak. Setelah itu, 3 Raja Surgawi akan memberinya bendera teleportasi agar ia bisa meninggalkan gunung dengan kehormatan. Namun di saat bersamaan, para Raja Surgawi membicarakan hilangnya Raja Surgawi Qian yang diduga tewas diserang musuh kuat dari sekte lain. Mereka khawatir sekte orang suci surgawi kini menjadi target karena dianggap telah melemah setelah 40 tahun. Di tengah kekhawatiran itu, mereka juga membahas kemampuan luar biasa Qinmu yang jauh melampaui usianya dan mungkin hasil bimbingan sang leluhur. Saat mereka berbicara, Qinmu tiba-tiba keluar dari aula cahaya terapung dan memperlihatkan kekuatan luar biasa. Dengan sekali gerakan, separuh pavilion kedatangan Phoenix runtuh. 3 Raja Surgawi terkejut ketika pavilion kedatangan Phoenix runtuh separuhnya. Di bawah reruntuhan, Qinmu muncul sebentar, lalu menghilang lagi dengan pakaian teleportasi yang ia ciptakan. Pavilion itu dulunya tempat suci, tempat pemimpin sekte generasi ke-6 menerima burung Phoenix, simbol kemuliaan sekte. Raja Surgawi Yu panik memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan kerusakan ini, sementara Raja Surgawi Shi segera mencari cara menutupi kejadian itu dengan memperbaiki pavilion dan meniru tulisan pemimpin sekte lama agar tak ketahuan. Mereka akhirnya menyadari Qinmu benar-benar berhasil menciptakan harta teleportasi meski belum bisa mengendalikannya dengan baik. Namun bencana berlanjut. Suara keras menggema ketika atap aula 3 raja runtuh akibat teleportasi liar Qinmu. Aula itu dibangun untuk mengenang 3 guru sekte suci yang gugur dalam perang besar melawan sekte Dao di masa lalu. Kini, kehancurannya membuat para raja makin panik. Qinmu terus berteleportasi tanpa kendali, menghancurkan tempat suci satu demi satu. 3 Raja Surgawi pun segera mengejar, memanfaatkan harta teleportasi mereka sendiri, bendera, cermin, dan liontin giok sambil berteriak kesal. Guru sekte suci iblis kecil, jangan hancurkan lagi. Ketiga Raja Surgawi sudah mahir dalam harta teleportasi. Bagi mereka, mengendalikan harta karun itu jauh lebih mudah daripada bagi pemula seperti Qinmu. Mereka bisa membaca kemana Qinmu hendak melompat dan mengejarnya, tetapi terlambat. Menerkam udara kosong dan terjatuh ke kolam pengamatan ikan. Naga-naga ikan besar menganga, namun raja-raja itu menghilang lagi dengan teleportasi, sehingga ikan-ikan itu hanya menggigit udara. Tubuh mereka muncul kembali di udara dan hampir menangkap Qinmu. Tetapi ia selangkah lebih cepat, sehingga tangan mereka hanya mencengkeram bayangan. Mengingat peringatan leluhur tentang kebiasaan destruktif sang pemimpin muda, mereka mengaktifkan harta teleportasi. Dentuman keras menggema, semua menjadi gelap,
dan mereka mendapati diri terikat serta terteleportasi ke dalam batang pohon. Kepala Chinmu terlihat menyembul, tersangkut di pohon sagu yang lebih keras dari logam, sementara ki vitalnya terkuras. Raja Surgawi Shi menebang pohon dan menyelamatkannya, menegur tingkah polanya. Gunung kedatangan suci penuh tempat bersejarah yang harus dihormati. Raja Surgawi Lu menambahkan bahwa ilmu teleportasi sangat berbahaya. Salah menentukan titik bisa berakhir fatal karena ada area terlarang yang bahkan para dewa tak berani masuki. Chinmu merasakan dingin di tulang, menyadari betapa gentingnya situasi jika ia salah memindahkan lokasi, lalu berjanji akan benar-benar lebih berhati-hati untuk beberapa hari ke depan. Ketiga Raja Surgawi kagum melihat Chinmu telah menguasai pakaian teleportasi dan cara menentukan lokasi perpindahan. Mereka memperingatkan bahayanya. Salah perhitungan bisa fatal. Chinmu bersemangat ingin mencoba lagi, tapi Raja Surgawi Yu menenangkannya, menjelaskan bahwa leluhur bermaksud agar ia menenangkan hati dan memahami teknik persatuan. Chinmu tersadar, berterima kasih, lalu duduk bermeditasi di bawah pohon cemara. Ketiga Raja Surgawi lega, tapi juga bingung. Leluhur ingin mengasah kesabaran Chinmu, namun bocah itu justru menguasai teleportasi dalam 2 hari dan sempat menghancurkan bangunan. Mereka akhirnya pasrah, memutuskan membiarkannya bermain liar selama mereka siap membereskan kekacauannya. Setelah memperbaiki pavilion dan aula yang rusak, mereka berharap Chinmu bisa tenang, setidaknya setengah tahun, meski tahu harapan itu terlalu muluk. Selama berhari-hari, Chinmu duduk bermeditasi di bawah pohon cemara, ditemani rubah kecil Huling yang selalu membawakannya buah. Meski telah mendengarkan ajaran si penebang kayu berkali-kali, ia masih sulit memahami teknik kesatuan dan mulai gelisah. Bosan makan buah, ia mengajak Huling berburu rusa kasturi, lalu mereka memanggangnya hingga kenyang. Setelah itu, Chinmu berlatih, melancarkan berbagai jurus 8 pukulan petir, rahasia hujan yang bergerak, hingga jurus pedang matahari terbenam. Tubuh dan jiwanya menyatu dengan gerakannya. Ia mengeksekusi berbagai teknik iblis, dewa, hingga naga, tanpa sadar tenggelam dalam pencerahan dan kebebasan mutlak. Chinmu membiarkan ki vitalnya mengalir bebas, menyesuaikan alur alam tanpa terikat pada kitab suci iblis surgawi atau teknik 3 eliksir. Dalam kebebasan itu, ia menemukan makna sejati jalan. Saat kinya mengamuk, hutan di Gunung Saint Arrival terguncang oleh petir dan cahaya pedang. Ketiga Raja Surgawi bergegas melihatnya, menyaksikan Chinmu melancarkan berbagai seni ilahi dari semua jalan, iblis, Buddha, hingga dewa dengan kekuatan luar biasa. Setiap jurus roh harimau putih, kura-kura hitam, naga hijau, dan burung merah berpadu sempurna. Raja Surgawi Shi tertegun dan berbisik. Dia telah memahami teknik persatuan. Chinmu menggendong Huling dan menguji pakaian teleportasi lalu menghilang di udara. 3 Raja Surgawi panik karena lupa memperingatkan tentang daerah terlarang petir surgawi yang mematikan. Mereka segera mengejar dan nyaris tersambar petir. Sementara itu, Chinmu selamat berkat mata langit hijau yang mendeteksi bahaya lebih dulu. Ia teleportasi keluar dan mendarat paman, memandangi indahnya pegunungan kekaisaran Yangkang. 3 Raja Surgawi akhirnya keluar dari daerah terlarang petir surga dan melihat Chinmu semakin menjauh. Mereka lega namun lelah, mengeluh bahwa pemimpin sekte kali ini benar-benar tak terduga. Raja Surgawi Shi menegaskan perlunya menyelidiki masalah Raja Surgawi Qian dan kemungkinan bocornya bendera teleportasi sekte. Saat melihat ke bawah, mereka menyadari Gunung Saint Arrival telah melayang di atas Prefecture Mount, wilayah yang sedang memberontak. Tanpa sadar, Chinmu terteleportasi ke sana. Dengan wajah cemas, Raja Surgawi Lu hanya bisa berdoa agar pemimpin sekte muda itu tidak jatuh tepat di medan perang.
Chinmu jatuh dari langit dan mendarat dengan selamat berkat bantuan Huling yang mengendalikan angin iblis. Setelah memulihkan diri, ia memeriksa peta dan menyadari dirinya berada di prefektur Maun, cukup jauh dari ibu kota. Saat melihat kapal dagang terbang, ia mengejarnya dengan Heaven Pilvering Divine Legs dan mendarat di atasnya, namun langsung dikepung puluhan pedang. Ada puluhan orang di dek kapal ini, dan kebanyakan dari mereka tampak seperti pedagang. Ada juga praktisi seni dewa yang disewa oleh para pedagang, serta beberapa pejabat. "Anak muda, kemana kau berencana pergi?" tanya jurumudi yang bertelanjang dada dan bertato seukuran Chinmu dengan ekspresi heran. Chinmu bertanya, "Apakah ini kapal yang menuju ibu kota?" Sang jurumudi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya benar, ke ibu kota. Ongkos kapal ini adalah 100 koin." Chinmu tercengang dan berseru, "Mahalnya. Dari makam sungai ke ibu kota hanya 10 koin. Bagaimana bisa meningkat 10 kali lipat dalam sekejap mata?" Situasinya sedang tidak baik sekarang dan perang terjadi setiap hari. Perjalanannya tidak akan mulus, jadi ongkos kapal juga harus naik. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 57 Tales of Hating Gods. Saksikan episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini agar tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.